Halo, apa kabar? Kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang kelihatannya simple tapi maknanya dalam banget. Sebuah pelajaran hidup tentang cara menghadapi kesulitan dan uniknya ini datang dari seekor sapi. Nah, sebelum kita mulai, coba deh renungin dulu pertanyaan ini. Karena cerita yang akan kita dengar ini bisa jadi bisa ngubah cara pandang kita soal gimana seharusnya kita bereaksi saat merasa terjebak. Oke, kita mulai ya ceritanya. Bagian pertama, sapi yang malang. Jadi, kisah ini berawal di sebuah desa yang kelihatannya damai. Tapi bagi seekor sapi, hari itu bakal jadi awal dari sebuah krisis yang sama sekali nggak terduga. Coba bayangin deh, ada seekor sapi lagi asik-asiknya makan rumput, menikmati harinya, tiba-tiba bruk, tanah di bawahnya amblas. Dia jatuh ke lubang yang dalam. Panik pastinya. Dia berusaha sekuat tenaga buat keluar, tapi sia-sia. Dindingnya terlalu curam. Satu-satunya yang bisa dia lakuin cuma meraung berharap ada yang dengar. Nah, teriakan si sapi ini akhirnya ada yang dengar. Ada secerca harapan kan? Tapi justru disinilah ceritanya jadi makin sedih. Pertolongan yang ditunggu-tunggu ternyata jauh dari harapan. Pak Dumi pemiliknya jelas panik banget dong. Lihat sapinya kayak gitu, dia langsung lari minta tolong ke sana-sini. Harapan pertamanya tentu aja ke para tetangganya. Tapi, apa yang dia dapat? Penolakan. Pahit banget. Para tetangganya ternyata karena iri hati malah kompakan gak mau nolong. Bahkan temennya sendiri, si Medi ini, datang bukan buat bantu, tapi malah nyinyir. Dan dengerin deh apa yang pertama kali keluar dari mulut si Medi ini. Sapimu kegemukan kali, lubangnya juga dalam banget. Gimana coba? Bukannya ngasih solusi, dia malah nyalain sapinya. Seolah-olah ini semua salahnya Pak Domi. Dan puncaknya nih, Meding ucapin kalimat yang benar-benar matiin semua harapan. Udah biarin aja dia mati di lubang itu. Gila kan, dikhianati di saat lagi butuh-butuhnya. Hatinya hancur, rasa nggak ada pilihan lain, Pak Domi akhirnya nyerah. Karena didesak sama warga juga, dia terpaksa ngambil keputusan yang paling berat, ngubur sapinya hidup-hidup. Tapi, justru disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Tepat di saat semuanya kelihatan udah tamat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanah yang harusnya jadi kuburan, malah jadi tangga. Bener-bener respon yang nggak disangka-sangka. 1 sekop, 2 sekop, tanah mulai dilempar ke dalam lubang. Ini harusnya jadi akhir riwayat si sapi kan? Tapi, insting buat bertahan hidup itu luar biasa kuatnya. Nah, ini dia bagian paling kerennya. Kita lihat gimana strategi si sapi yang jenius ini. Setiap kali tanah kena punggungnya, dia nggak diam aja pasrah. Nggak, dia goyangin badannya kuat-kuat, tanahnya jatuh ke bawah, terus dia injek tumpukan tanah itu selangkah lebih tinggi. Jadi, apa yang tadinya dimaksudkan buat ngubur dia, malah jadi jalan keluarnya. Keren banget kan? Tanah yang harusnya jadi kuburan, dia ubah jadi tangga penyelamat. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, sampai akhirnya bebas. Kisah yang luar biasa ya. Nah, ini dia yang membawa kita ke pelajaran utamanya, mengubah masalah jadi pijakan. Sekarang pertanyaannya buat kita, gimana caranya kita nerapin filosofi ini? Tanah itu sebenarnya apa sih dalam hidup kita? Gampangnya gini, tanah dalam cerita ini tuh simbol dari semua hal negatif yang dilempar ke kita. Bisa jadi kritikan pedas dari orang, kegagalan proyek, atau bahkan kesalahan kita sendiri di masa lalu. Kalau kita bedah lagi nih, lubang itu krisis pribadi kita yang dalam banget. Tanah itu semua masalah, kegagalan, kritik yang datang. Terus apa yang dilakuin si sapi? Menggoyangkannya itu simbol ketahanan. Kita nolak buat dikubur sama masalah. Dan melangkah naik, itu artinya kita pakai tantangan itu buat tumbuh, buat jadi lebih kuat. Pada akhirnya, cerita ini tuh kayak ngasih cermin ke kita. Ngajuin satu pertanyaan penting. Waktu hidup ngelempar tanah ke kita bakal diam aja sampai terkubur, atau kita bakal pakai tanah itu buat pijakan naik ke atas? Terus, apa yang harus kita lakuin? Nah, jawabannya ada di bagian terakhir ini, bangkit dan berjuang. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu bukan masalahnya, tapi respon kita terhadap masalah itu. Sama persis kayak si sapi tadi. Hasil akhirnya itu benar-benar tergantung sama kita. Ya, kita mungkin nggak bisa ngontrol masalah apa yang datang, tapi kita punya kendali 100% atas cara kita merespons. Mau nyerah atau mau berjuang, itu pilihan kita. Dan ini dia inti dari semuanya. Jangan pernah biarin apapun ngubur kamu hidup-hidup, goyangkan masalah itu, injak sebagai pinjakan, dan terus melangkah naik. Bangkitlah, karena garis finish itu ada di depan sana, menunggu.